Selamat malam para pecinta bola dimanapun Anda. Jumpa lagi dengan saya Atta Bio. Dalam video kali ini saya ingin menyampaikan terkait kiprah timnas U23 di Qatar. Akhirnya usai sudah perjuangan timnas U23 kita di Qatar, akhirnya kita menempati peringkat 4 setelah kalah dari tim Irak. Dengan demikian tiket otomatis Olimpiade pupus, namun kita masih berharap tiket Olimpiade itu bisa kita dapatkan melalui babak playoff yang nantinya itu akan berhadapan dengan tim perwakilan dari benua Afrika yang berlangsung pada tanggal 9 Mei di Paris. Di balik kekalahan timnas di Piala Asia U23 di perebutan tempat 3 dan 4, banyak sekali hujatan, hinaan yang dilakukan oleh netizen terhadap timnas U23, terhadap pemain-pemain timnas kita, terutama Marcelino dan beberapa pemain yang diserang oleh pencinta sepak bola, oleh netizen Indonesia. Miris memang ketika timnas ini mengalami progres atau peningkatan atau menang di setiap turnamen atau pertandingan yang mereka jalankan, kita atau para netizen begitu memuja. Tetapi ketika timnas U23 kita kalah, maka hujatan atau cacian itu begitu meningkat. Saya berpendapat bahwa sangat tidak adil ketika kita menghujat anak-anak timnas kita di bawah usia 23 tahun, di mana mereka telah berjuang dari babak kualifikasi, kemudian babak penyisihan grup di Qatar, di mana mereka di partai pertama kalah dari tuan rumah Qatar, kemudian menang di pertemuan kedua berhadapan dengan Australia, kemudian mengalahkan Yordania, dan yang paling prestisius tentunya mengalahkan Korea Selatan di babak per-8 final. Ini tentunya sebuah pencapaian yang sangat luar biasa bagi saya, apalagi timnas U23 kita ini merupakan debutan di ajang ini. Target utama Sintayong bersama PSSI itu adalah babak 8 besar atau lolos dari babak penyisihan, dan target itu sudah terpenuhi. Namun target kita itu melampaui, bahkan timnas kita tembus sampai babak semifinal. Ini merupakan sebuah prestasi menurut saya. Lalu hanya ketika timnas itu mengalami kekalahan dari tim-tim yang levelnya di atas kita hujat, kita caci maki. Menurut saya kita harus support, kita harus mendukung sebagai penggemar timnas, sebagai pencinta sepak bola timnas. Harusnya kita itu mendukung di saat timnas kita jatuh maupun di timnas kita menang. Jangan hanya menangnya saja kita puji, kita banggakan, tapi ketika mereka kalah kita seolah-olah menutup mata. Bagi saya, para pemain timnas U23 ini adalah pahlawan buat kita semua, karena telah mengharumkan Indonesia di mata dunia. Bahkan
Dengan keberhasilan timnas di level U23 ini mengangkat moral timnas kita, sehingga membuat tim-tim lain ketika berjumpa dengan Indonesia akan merasa tertantang. Dan dengan segala keterbatasan kita, timnas kita itu mampu berbicara banyak di Piala Asia U23. Namun, kita tidak boleh menutup mata bagaimana perjuangan, bagaimana dedikasi mereka semua selama pergelaran AF U23 di Qatar. Kecewa iya, tetapi bukan berarti kekecewaan itu kita menghujat atau mencaci maki timnas U23 kita. Saya pun sebagai pencinta bola kecewa, tetapi saya tetap mendukung, saya tetap mengapresiasi pejuang-pejuang timnas U23 kita. Dan sekarang pun timnas sudah kembali atau sudah tiba di Paris atau di Prancis kalau tidak salah, karena di tanggal 9 mereka akan menjalani babak playoff untuk memperebutkan 1 tiket lagi untuk ikut Olimpiade di cabang sepak bola. Saya berharap di babak playoff ini nanti Indonesia mampu memenangkan pertandingan, dan untuk itu kita harus support, dukungan doa dari masyarakat Indonesia agar timnas U23 kita bisa bermain di Olimpiade. Dan saya juga menghimbau kepada seluruh pencinta timnas untuk jangan lagi kita berpolemik, jangan lagi kita menghujat atau mencaci maki pemain-pemain timnas U23. Kasihan mereka telah berjuang. Jangan lagi kita membicarakan tentang naturalisasi dan lokal. Siapapun mereka, baik naturalisasi maupun lokal, mereka adalah pemain timnas yang memperjuangkan untuk membawa nama Indonesia di tingkat nasional. Jadi saya sangat prihatin dengan hujatan, cacian yang dilakukan oleh para netizen terhadap timnas U23 kita atas kekalahan mereka dari Uzbekistan dan Irak. Kita harusnya tetap mendukung dan mensupport mereka. Kalah dan menang itu hal biasa dalam pertandingan sepak bola. Kita harus tetap optimis bahwa timnas kita ke depan itu jauh lebih kuat ketika kita, masyarakat Indonesia, terus memberikan support, dukungan positif terhadap mereka. Jadi jangan lagi ada cacian makian. Kalah kita pun dukung, menang kita pun dukung. Jangan hanya menangnya saja kita dukung, puji-puji dan bangga-bangga, tapi ketika timnas kalah lalu kita meninggalkan dan mencaci maki. Yuk, mari kita dukung timnas kita agar bisa berprestasi lebih bagus lagi dan mereka bisa bermain di Olimpiade Paris tahun ini. Salam olahraga.